Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1047. Selamatkan leluhurku. Melihat patung itu tiba-tiba retak, Zhang Nan dan yang lainnya tercengang. Apa yang terjadi? Fan Yanluo Tianzun menatap Zhang Nan. Ekspresinya sangat tenang. Kamu meninggalkannya. Zhang Nan merasa ada yang tidak beres. Tapi saat ini dia hanya bisa gigit jari. Dia ragu-ragu, lalu mengangguk. Ya, orang ini adalah bencana besar, jika dia dibawa ke sini. Tiba-tiba, aura menakutkan menimpa Zhang Nan, dan aura yang kuat dan menindas langsung memaksa Zhang Nan berlutut di tanah. Zhang Nan benar-benar bingung. Fan Yanluo Tianzun menatap Zhang Nan dengan tatapan yang sangat dingin. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Ye, saya akan menghancurkan 10 klan Anda. Saat dia berbicara, bayangannya tiba-tiba menghilang. Di aula utama, Zhang Nan dan para penjaga sibuk. Di depan dunia rahasia kuno, 3 pria kuat berdiri di depan reruntuhan bobrok dengan ekspresi serius. Salah satunya adalah Brahma Yama Luo Tianzun. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih tiba-tiba tertawa dan berkata, butuh ratusan juta tahun untuk mencegah pembatasan di sini bergerak. Saya tidak menyangka Nona Qin akan dengan mudah mematahkannya ketika dia datang. Itu sungguh menakjubkan. Brahma Yama Luo Tianzun dan lelaki tua berjubah linen lainnya juga memiliki senyuman di wajah mereka. Tetapi pada saat ini, Brahma Yama Luo Tianzun tiba-tiba mengerutkan kening. 2 lelaki tua lainnya memandangnya. Lelaki tua berjanggut dan berambut putih itu bertanya, "Apa?" Ekspresi Fan Yanluo Tianzun tiba-tiba berubah, dan dia berbalik dan pergi. Orang tua berjanggut putih dan rambut serta jubah rami sama-sama tercengang. Orang tua berjubah rami buru-buru berkata, Brahma Yama Luo Tianzun, batasannya telah dilanggar, mau kemana? Brahma Yama Luo Tianzun bahkan tidak menoleh ke belakang, selamatkan orang. Orang tua berjubah linen mengerutkan kening. Siapa yang lebih penting daripada peninggalan Kaisar Tao multidimensi ini? Brahma Yama Luo Tianzun berkata, selamatkan leluhurku. Setelah mengatakan itu, orang tersebut menghilang. Leluhur. Kedua lelaki tua itu saling memandang dengan keraguan di wajah mereka. Apakah orang ini punya nenek moyang? Di antara bintang-bintang, Ye Guan masih bertarung dengan pria berjubah hitam. Saat ini, dia masih tidak menggunakan pedang King Xuan. Oleh karena itu, dia masih ditekan oleh lawannya. Selama pertarungan yang terus-menerus ini, kemauan kendonya terus berkembang. Pria berjubah hitam yang bertarung dengannya mengerutkan kening dalam-dalam. Karena dia menemukan bahwa meskipun dia menekan pendekar pedang muda di depannya, pendekar pedang muda ini sangat keras kepala. Dia bisa menekan lawannya, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Terlebih lagi, selama pertarungan, pendekar pedang muda ini semakin kuat. Dia tahu dia tidak bisa menariknya keluar lebih lama lagi. Saat berhenti, ia tidak melanjutkan aksinya, melainkan melambaikan tangannya. Melihat gesturnya, kedua pria berjubah hitam tak jauh dari situ tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketiganya maju ke depan, melihat pihak lain tidak mengikuti etika bela diri dan baru mulai bertarung dalam kelompok, mata Ye Guan menyipit, dan niat membunuh muncul di matanya. Tiba-tiba, pedang niat di tangannya berubah langsung menjadi pedang King Xuan. Di saat yang sama, kekuatan 3 garis keturunan di tubuhnya tiba-tiba mendidih. Ye Guan menebasnya dengan 1 pedang, berdengung. Suara pedang bergema di langit berbintang. Saat mereka melihat Ye Guan mengganti pedangnya, ekspresi ketiga pria berjubah hitam semuanya berubah drastis, dan mereka semua mundur dengan keras.
tapi mereka masih terpengaruh oleh pedang Ye Guan. Telapak tangan kanan pemimpin berjubah hitam langsung dipotong oleh pedang Ye Guan. Setelah berhenti, ketiga pria berjubah hitam itu memiliki kilatan keterkejutan di mata mereka. Tapi saat ini, Ye Guan tidak mundur tapi maju, dan benar-benar bergegas menuju mereka bertiga. Pemimpin berjubah hitam tiba-tiba mengingatkan, hati-hati dengan pedang itu. Saat dia mengatakan itu, mereka bertiga tiba-tiba mengambil langkah maju bersama. Tiga kekuatan kuat segera melonjak, dan kemudian mengembun menjadi satu. Kemudian, ketiganya berubah menjadi tiga berkas cahaya dan bergegas keluar. Ledakan, tiba-tiba, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus di antara langit dan bumi. Energi pedang dan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tergagap, dan seluruh langit berbintang dan alam semesta hancur. Setelah ketiga pria berjubah hitam berhenti, mereka menatap Ye Guan dengan sedikit kesungguhan di mata mereka. Ye Guan mundur puluhan ribu kaki sebelum berhenti. Masih ada darah yang tumpah dari sudut mulutnya. Tapi dia sangat bersemangat karena dia telah mengaktifkan garis keturunan gila saat ini semakin gila. Semangat juangnya luar biasa. Ye Guan tiba-tiba menjilat darah dari sudut mulutnya. Lalu menyeringai, saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju ketiga pria berjubah hitam itu. Ketika pikiran untuk membunuh muncul, tidak akan ada akhir sampai kematian. Dibandingkan dengan niat pedangnya, garis keturunan iblis gila miliknya sebenarnya lebih menakutkan. Karena setelah mengaktifkan garis keturunan iblis gila, dia adalah 100% keilahian. Meskipun dia tidak dapat menekan keilahian dengan kemanusiaan, garis keturunan iblis gila itu juga dapat meningkat pesat kekuatannya. Melihat Ye Guan terluka dan mengambil tindakan, ketiga pria berjubah hitam itu mengerutkan kening. Saat berikutnya, mereka bertiga berubah menjadi tiga berkas cahaya dan menghilang. Segera, tiga pancaran cahaya dan cahaya pedang meledak pada saat yang bersamaan. Meskipun Ye Guan diberkati dengan kekuatan darah, kekuatannya masih tidak mampu mengalahkan satu lawan tiga pria berjubah. Dia bergegas menuju Ye Guan lagi. Bang, saat sepotong cahaya pedang hancur, Ye Guan terlempar lagi. Tapi begitu dia berhenti, dia bergegas menuju ketiga pria berjubah hitam itu lagi. Melihat pemandangan ini, ketiga pria berjubah hitam itu tiba-tiba mengerutkan kening. Bagaimana pemuda ini bisa bertingkah seperti orang gila setelah mengaktifkan kekuatan darah? Apakah kamu begitu putus asa dengan gaya bertarungmu? Menghadapi Ye Guan, mereka tidak berani meremehkannya, karena pedang di tangan Ye Guan bisa melukai mereka. Saat mereka terus bertarung, wajah ketiga pria berjubah hitam menjadi semakin jelek, karena mereka menemukan bahwa setelah garis keturunan iblis gila Ye Guan diaktifkan, kekuatan tempurnya meroket. Jika orang lain menggunakan kekuatan darah atau kekuatan magis, mereka akan menjadi lebih lemah saat mereka bertarung. Tapi orang ini lebih baik, semakin banyak dia bertarung, semakin kuat. Ledakan, pada saat ini, ketika cahaya pedang berdarah pecah, Ye Guan terlempar lagi. Ketika dia berhenti dan hendak bergegas lagi, tiba-tiba, ruang dan waktu terbelah tidak jauh. Saat berikutnya, sebuah tombak tiba-tiba muncul keluar. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut, ragu karena tombaknya terlalu cepat, jadi dia hanya bisa memblokirnya dengan pedangnya. Bang, pedang King Xuan bergetar hebat, tombaknya terbelah, dan Ye Guan sendiri langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Xiao Ta tiba-tiba menjadi geram. Sial, kamu benar-benar tidak memiliki etika bela diri. Pertarungan kelompok tidak dihitung. Tapi kamu tetap harus terlibat dalam pertarungan roda. Bodoh. Setelah Ye Guan berhenti, dia tiba-tiba merasakan rasa manis di tenggorokannya.
Lalu aliran darah mengalir keluar, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata, "Tuan Ta, apakah Anda ingin mengambil tindakan?" Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, "Saya yakin kamu bisa bertahan." "Kamu Guan?" Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke sisi yang berlawanan. Di seberangnya, di ruang dan waktu yang retak di sana, seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi hitam perlahan berjalan keluar. Setelah bertarung sampai sekarang, dia menemukan bahwa kekuatan ketiga pria berjubah hitam ini jauh lebih rendah daripada raja sebelumnya. Jelas, ada yang kuat dan lemah di alam abadi sejati. Pria parubaya yang berjalan di depannya mungkin lebih kuat dari Junho itu, karena dengan pukulan tadi, dia merasa organ dalamnya seperti terkoyak. Setelah pria parubaya yang mengenakan baju besi hitam dan baju besi mengalir perlahan keluar, ketiga pria berjubah hitam itu buru-buru membungkuk hormat. Pria parubaya itu menatap Ye Guan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat, dan ruang serta waktu di sekitarnya tiba-tiba terangkat puluhan ribu kaki seperti gelombang. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut, dan dia buru-buru mengangkat pedang King Xuan untuk memblokirnya di depannya, dan keinginan kendo yang tak terhitung jumlahnya tercurah. Bang! Dalam sekejap, Ye Guan dan pedangnya terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, tubuhnya, yang terkondensasi oleh keinginan pedang, retak terbuka. Ye Guan merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya, yang sangat tidak nyaman. Pria parubaya berbaju besi hitam melirik ke arah Ye Guan, lalu berkata perlahan, "Bukankah ada pendekar pedang berjubah putih awan di belakangmu? Mengapa tidak memanggilnya keluar?" Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat pria parubaya berbaju hitam. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menebas di depan pria lapis baja hitam itu. Pria berbaju hitam itu tampak tenang, dan dengan gerakan pergelangan tangannya, tombaknya tertusuk seperti guntur. Bang! Ye Guan langsung terlempar. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening karena dia menemukan tombak di tangannya retak. Pada saat ini, pria berjubah hitam di sebelah pria berbaju hitam berkata dengan suara yang dalam, "Zuncu, pedang pria ini sangat tidak biasa. Jelas bukan dari peradaban kosmik tingkat kelima." Wajah Chuzun tanpa ekspresi. "Bunuh aku dan telan orang yang beradab. Tidak peduli siapa dia, hutang darahnya akan dibayar dengan darah." Pria berjubah hitam itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Chuzun maju selangkah, dan dalam sekejap, kekuatan tak terlihat menyapu lapangan seperti guntur dan langsung menuju ke Ye Guan. Di kejauhan, Ye Guan tidak memiliki rasa takut di matanya dan mengambil langkah maju. Kekuatan garis keturunannya dan pedangnya yang tak terkalahkan melonjak seperti air pasang, menahan momentum yang tak terlihat. Segera setelah kedua momentum bertemu, bidang bintang dalam jarak jutaan kaki di seluruh bidang mulai mendidih. Chuzun mengepalkan tombak dengan tangan kanannya dan hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, aura tak terlihat tiba-tiba muncul di lapangan. Chuzun mengerutkan kening. Brahma Yama Luo Tianzun tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Saat dia melihat Ye Guan baik-baik saja, dia menghela nafas lega, dan batu gantung di hatinya jatuh. Chuzun menatap Brahma Yama Luo Tianzun. "Brahma Yama Luo Tianzun, apa maksudmu?" Brahma Yama Luo Tianzun berbalik dan melirik ke arah Chuzun, lalu berkata, "Chuzun, kembalilah dan beritahu Tuhan bahwa Tuan Ye ini adalah teman beradab saya yang telah kembali." Mata Chuzun sedikit menyipit. Brahma Yama Luo Tianzun, dia adalah orang yang harus dibunuh oleh peradaban Devoring kita.
Apakah kamu yakin ingin melindunginya? Brahma Yama Luo Tianzun tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya. Mata Chu Zun tiba-tiba menyusut. Ledakan, sebelum dia sempat bereaksi, seluruh tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan misterius, hanya menyisakan jiwanya. Brahma Yama Luo Tianzun menatap Chu Zun dengan ekspresi jijik di wajahnya. Apa identitas Anda? Apakah Anda layak menanyai saya? Chu Zun menatap Brahma Yama Luo Tianzun. Namun tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Brahma Yama Luo Tianzun, jika kamu ingin menggunakan kekuatanmu untuk menindas yang kecil, tentu saja kami tidak bisa menghentikanmu. Tapi aku dapat memberitahu Anda bahwa orang-orang di belakang Anda akan dibunuh oleh peradaban devouring kami. Jika Anda, Dewa Brahma Yama, mampu, Anda akan membunuh kami berempat. Ketiga pria berjubah hitam semuanya berdiri. Fan Yan Luo Tianzun menatap Chu Zun. Kalau begitu saya dapat memberitahu Anda, Tuan Ye, peradaban tempat saya kembali adalah Baoding. Saat dia berbicara, dia berjalan ke samping dan berkata, dia berdiri di sini, coba pindahkan dia. Bab 1048, semuanya, coba pindahkan dia. Setelah mendengar perkataan Brahma Yama Luo Tianzun, wajah Chu Zun tiba-tiba menjadi sangat muram. Dia tidak menyangka bahwa Brahma Yama Luo Tianzun akan begitu protektif terhadap anak manusia ini. Ketiga pria berjubah hitam itu juga sedikit terkejut. Brahma Yama Luo Tianzun ini tidak segan-segan menjadikan musuh peradaban pemakan demi anak manusia ini. Ini agak tidak biasa. Ketiga pria berjubah hitam itu saling memandang dan akhirnya memandang Chu Zun. Hanya Chu Zun yang bisa membuat keputusan akhir. Brahma Yama Luo Tianzun menatap Chu Zun. Matanya sangat tenang, tetapi di balik ketenangan itu ada niat membunuh. Terjadi perang antara dua peradaban, yang merupakan masalah besar. Tetapi jika itu karena Tuan Ye di belakangnya, itu akan sia-sia. Dia sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Setelah Chu Zun terdiam beberapa saat, dia melirik Brahma Yama Luo Tianzun dan Ye Guan, lalu berbalik dan pergi. Setelah melihat Chu Zun dan yang lainnya pergi, Brahma Yama Luo Tianzun menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, tersenyum dan berkata, Tuan Ye, ayo pergi. Ye Guan Dao, senior, saya telah menimbulkan masalah bagi Anda. Fan Yan Luo Tianzun menggelengkan kepalanya. Apa yang Anda katakan, Tuan Ye? Anda bisa datang kepada saya senang dan sudah terlambat untuk pergi. Dengan mengatakan itu, dia membawa Ye Guan dan langsung menghilang. Mereka yang kembali beradab. Setelah beberapa saat, Brahma Yama Luo Tianzun membawa Ye Guan ke langit berbintang yang tak berujung. Melihat langit berbintang ini, Ye Guan tercengang. Karena dia pernah berada di sini sebelumnya ketika dia menerima warisan Tuan Tianxing. Melihat ekspresi Ye Guan, Brahma Yama Luo Tianzun sedikit terkejut. Apakah kamu pernah ke sini, teman kecil? Ye Guan mengangguk dan melihat ke arah ujung langit berbintang, yang gelap gulita. Ketika saya menerima warisan peradaban Tianxing, saya bertarung dengan bintang-bintang di sini. Brahma Yama Luo Tianzun tersenyum dan berkata, itu dia. Ye Guan memandang Brahma Yama Luo Tianzun dan berkata, senior, di sana ada multiverse. Brahma Yama Luo Tianzun mengangguk. Ya, Ye Guan sedikit penasaran. Apakah ada orang dari alam semesta yang beradab di bawah ini yang pernah ke sana? Brahma Yama Luo Tianzun berpikir sejenak, lalu berkata, kecuali bibimu dan yang lainnya, sejauh yang saya tahu, hanya ada 1,5 orang yang memiliki kekuatan untuk pergi dari sini ke sana. Yang pertama adalah Kaisar Agung Luangu, yang mempraktikkan buku waktu terlarang saat itu. Kekuatannya sangat bagus. Dia adalah setengah leluhur peradaban Tianxing.
Dia juga sangat kuat, namun kekuatannya masih kalah dengan Kaisar Luangu. Ye Dian mengangguk. Saya mengerti. Pada saat ini, meteor menyala yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ujung garis pandang. Tangan kanan Brahma Yama Luo Tianzun tiba-tiba menekan dengan ringan, dan meteor api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Brahma Yama Luo Tianzun menoleh untuk melihat Ye Guan, tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Ye Guan mengangguk. Segera, Brahma Yama Luo Tianzun dan Ye Guan menghilang jauh ke ujung langit berbintang. Jauh di dalam alam semesta, di langit berbintang, sebuah menara tinggi berdiri tegak, tingginya puluhan ribu kaki, dikelilingi oleh tali udara hitam yang tak terhitung jumlahnya. Makan menaranya, saat ini, beberapa orang tiba-tiba muncul di depan menara. Itu adalah Chu Zun dan lainnya. Chu Zun memimpin 3 pria berjubah hitam menuju menara tinggi. Ketika mereka hendak mendekati menara tinggi, seorang pendekar pedang tiba-tiba menghalangi keempat orang itu. Pendekar pedang itu berpakaian putih, membawa kotak pedang di punggungnya, dan matanya tertuju seperti genangan air yang tergenang, tanpa bekas riak. Chu Zun sedikit menangkupkan tangannya dan berkata, "Siang Bai, aku ingin bertemu denganmu dan berdoa kepada Tuhan." Pendekar pedang berbaju putih itu menggelengkan kepalanya. Chu Zun sedikit mengernyit, tapi tidak mengatakan apapun. Dia menyingkir dan menunggu dengan tenang. Begitu saja, setelah sekian lama, pendekar pedang berbaju putih itu tiba-tiba memberi isyarat. Chu Zun dengan cepat membungkuk sedikit dan kemudian berjalan menuju menara tinggi. Setelah beberapa saat, Chu Zun sampai di lantai tertinggi menara. Ketika dia masuk, dia melihat seorang wanita sedang duduk di dekat jendela. Dia mengenakan gaun hitam, dengan rambut panjang tergantung di belakangnya hitam seperti tinta. Di tangannya, memegang sejumlah buku kuno. Di luar jendela ada langit berbintang dan alam semesta yang tak berujung. Chu Zun tiba-tiba membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat, "Saya telah bertemu dengan Tuhan yang berdoa." Wanita itu sedikit mengangguk. "Katakan," Chu Zun berkata, "Brahma Yama Luo Tianzun itu." Saat dia berbicara, dia menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Setelah mendengarkan, wanita itu hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Chu Zun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Doa, masalah ini." Wanita itu tiba-tiba meletakkan buku kuno di tangannya, lalu menoleh ke arah Chu Zun buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya. Wanita itu menatap Chu Zun dan berkata dengan lembut, "Chu Zun, katakan padaku, mengapa Brahma Yama Luo Tianzun ingin melindungi pemuda itu, apalagi dia tidak ragu-ragu menjadi musuh kita?" Chu Zun ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, "Bawahanku juga sangat bingung." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kamu sekarang dibutakan oleh amarah, jadi kamu tidak dapat melihat masalah ini secara rasional. Brahma Yama Luo Tianzun itu tidak segan-segan menjadikan musuh peradaban pemakan kita demi para pembudidaya pedang muda. Itu adalah tidak lebih dari sekedar keuntungan. Keuntungan ini ada banyak macamnya, seperti kepentingan finansial, atau kepentingan dalam hubungan pribadi." Chu Zun sedikit mengernyit, manfaat dalam hal koneksi dan latar belakang. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Seberapa besar jaringan yang Anda miliki agar Brahma Yama Luo Tianzun bersedia menjadi musuh peradaban devourer kita?" Ekspresi Chu Zun berubah. Wanita itu berkata dengan hangat, "Kami memiliki konflik dengan pemuda pembudidaya pedang. Tetapi jika menyangkut masalah ini, itu semua adalah masalah sepele dan tidak ada konflik kepentingan yang nyata. Karena tidak ada konflik kepentingan inti, mengapa kita melakukannya? Harus membunuhnya?"
Chu Zun berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang Tuhan katakan itu benar, tetapi kami telah kehilangan beberapa tentara." Wanita itu meliriknya lalu berkata, "Kamu ingin membicarakan masalah wajah, kan?" Chu Zun mengangguk. Ya, wanita itu tersenyum dan berkata, "Jika orang di belakangnya berasal dari peradaban tingkat ketujuh, apakah Anda sedang memikirkan tentang wajah saat ini?" Chu Zun tercengang, wanita itu memandangnya, "Apakah menurut Anda ini tidak mungkin?" Chu Zun mengangguk, "Ini, seharusnya tidak mungkin." Wanita itu tersenyum manis. Tetapi bagaimana jika itu terjadi? Wajah Chu Zun muram seperti air dan dia tidak berbicara. Wanita itu meletakkan buku kuno di tangannya, lalu berdiri dan berkata perlahan, "Saya juga berpikir itu tidak mungkin. Tetapi bagaimana jika itu benar? Jika pemuda ini dapat dijemput langsung oleh Brahma Yama Luo Tianzun, identitasnya harus menjadi sangat luar biasa. Tanpa penyelidikan yang jelas, kita akan bertarung dengannya. Bagaimana jika orang di belakangnya benar-benar peradaban kosmik tingkat ketujuh?" Chu Zun membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Saya berdoa semoga Tuhan bijaksana, tetapi bawahan ini ceroboh." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kami membencinya untuk pertama kalinya. Ini adalah kesalahan. Tidak masalah jika kami melakukan kesalahan. Tetapi jika kami melakukan kesalahan yang sama terus-menerus, itu bodoh. Ikutlah dengan saya untuk kembali ke peradaban." Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Chu Zun buru-buru menyingkir dan menyingkir. Segera, keduanya menghilang ke dalam menara. Mereka yang kembali beradab. Ye Guan mengikuti Brahma Yama Luo Tianzun ke peradaban kembali. Brahma Yama Luo Tianzun membawa Ye Guan ke aula utama. Begitu dia melangkah ke aula, Ye Guan tercengang karena ada 13 orang berlutut di aula, dipimpin oleh resmi ini Zhang Nan. Melihat Ye Guan, ekspresi Zhang Nan tiba-tiba berubah, dan kemudian dia berkata dengan suara gemetar, "Tuan Muda Ye." Pada saat ini, dia menyadari betapa bodohnya dia membuat keputusan tanpa izin. Dia telah meremehkan posisi Tuan Ye di hati Fan Yan Luo Tianzun. Ye Guangkan memandang Brahma Yama Luo Tianzun, dan Brahma Yama Luo Tianzun tersenyum dan berkata, "Saya berada di alam rahasia sebelumnya. Jadi saya meminta orang-orang dengan tangan saya untuk menjemput Anda, Ye Sao. Tapi saya tidak menyangka itu mereka membuat keputusan sendiri dan meninggalkan Ye Sao kamu. Untungnya tidak terjadi apa-apa di sana. Jika tidak." Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah wanita berbaju putih dan yang lainnya. Wanita berbaju putih itu memohon belas kasihan, tapi dia mengibaskan lengan bajunya. Hapus secara langsung. Alasan mengapa dia membiarkan Zhang Nan hidup sampai sekarang adalah untuk membunuhnya di depan Ye Guan. Melihat Zhang Nan langsung dimusnahkan, ke-12 penjaga itu langsung gemetar ketakutan. Brahma Yama Luo Tianzun memandang ke-12 penjaga dan berkata, "Mundur." Ke-12 penjaga itu segera merasa lega ketika mendengar ini. Mereka membungkuk hormat dan kemudian mundur. Brahma Yama Luo Tianzun menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan dan hendak berbicara. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam tiba-tiba muncul di depan Brahma Yama Luo Tianzun. Dia membungkuk sedikit dan kemudian berkata, "Tianzun, guru doanya di sini. Berdoalah kepada Tuhan." Brahma Yama Luo Tianzun segera mengerutkan kening. "Ye Guandao, senior, apakah Anda punya tamu?" Brahma Yama Luo Tianzun memandang Ye Guan. Pemimpin doa ini adalah penguasa peradaban saat ini dari peradaban yang melahap. Ye Guan tercengang, "Sial, apakah ini gila? Penguasa peradaban akan datang." Brahma Yama Luo Tianzun tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye,
Jangan khawatir, saya akan beradab dan maju dan mundur bersama Anda. Mari kita pergi menemui guru yang berdoa ini. Ye Guan mengangguk. Oke, segera. Fan Yan Luo Tianzun membawa Ye Guan ke aula lain. Begitu dia memasuki aula, Ye Guan melihat Chu Zun. Ada seorang wanita duduk di sebelah Chu Zun. Dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti penguasa peradaban alam semesta tingkat 6. Melihat Ye Guan dan Brahma Yama Luo Tianzun, pemimpin doa segera berdiri. Matanya tertuju pada Ye Guan dan tersenyum tipis. Apakah ini Tuan Ye? Dia memang orang yang berbakat. Kamu memandangnya dan berkata, saya berdoa semoga Tuhan juga tampan. Chu Zun mengerutkan kening. Guru yang berdoa tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih. Brahma Yamaluo Tianzun tiba-tiba tersenyum dan berkata, doa, apakah kamu ada di sini kali ini? Pemimpin doa berjalan perlahan ke arah Ye Guan, dan senyuman Brahma Yamaluo Tianzun perlahan memudar. Penguasa doa memandang Ye Guan, yang berada sangat dekat, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, peradaban Deverer kami memiliki beberapa kesalahpahaman dengan Anda sebelumnya. Kali ini saya di sini untuk menyampaikan permintaan maaf saya. Chu Zun di samping perlahan berjalan keluar, dan kemudian membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan. Tuan Ye, saya telah menyinggung Anda berkali-kali sebelumnya. Mohon maafkan saya. Melihat mereka berdua seperti ini, Ye Guan dan Brahma Yama Luo Tianzun sama-sama sedikit terkejut. Keduanya sangat terkejut. Ye Guan mengerutkan kening dalam-dalam, ada yang salah dengan rutinitasnya. Sang guru doa tiba-tiba berkata, Tuan Ye, saya dengar Anda memiliki pedang. Bisakah Anda meminjamkannya kepada saya? Ye Guan memandangi guru yang berdoa dan melihat bahwa matanya jernih dan dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Sangat sopan. Ye Guan tidak menolak, dan menyerahkan pedang King Xuan kepada guru yang berdoa. Guru yang berdoa mengambil pedang King Xuan. Setelah melihatnya sejenak, dia menyerahkan pedang itu kembali kepada Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, kamu bisa menjual pedang ini. Ye Guan tersenyum dan berkata, berapa kamu membayar? Penguasa doa menatap Ye Guan. Saya menggunakan Deverer untuk membudayakan segalanya. Tidak jauh dari situ, Chu Zun tercengang saat mendengar kata-kata itu. Apakah Tuhan berdoa dengan gila? Mungkinkah dia terpesona melihat betapa tampannya pria ini? Bersambung.